Shalom Bapak Ibu. Shalom pemuda. Ya, selamat datang kembali kami ucapkan kepada seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Baik juga yang mungkin baru pertama kali datang ke tempat ini. Dan juga mungkin udah lama gak datangnya Tigan. Selamat datang kembali Tigan. Selamat menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Amin. Mari kita sama-sama Bapak Ibu memuji menyembah Tuhan. Saya percaya kita dari rumah sudah menyiapkan hati yang terbaik untuk Tuhan. Untuk kita boleh persembahkan pada hari ini kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan, Bapa yang luar biasa, Allah yang sungguh dahsyat dan ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Kami boleh kuat sampai saat ini. Bukan karena kehebatan kami. Bukan karena kami mampu Tuhan. Kami boleh melalui setiap masalah dalam kehidupan kami. Bukan karena kami pintar Tuhan. Tapi semata-mata itu semuanya karena kebaikan Tuhan. Hanya karena kasih karunia Tuhan yang menyertai setiap langkah kami Tuhan. Dan hari ini kami bawa hati kami persembahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami rindu kuasa Tuhan boleh melawat setiap kami. Setiap hati yang rindu Tuhan jamah. Setiap hati yang hancur Tuhan lawat di dalam nama Yesus. Setiap hati yang merindukan Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Menyembuhkan setiap hati yang terluka, memuaskan setiap hati yang haus. Membebaskan setiap yang terikat Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan. Sebab Engkau setia bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Semua karena kasih karunia-Mu, karena kasih karunia-Mu. Besar
Bukan apa yang mendukakan hati Tuhan. Nama Tuhan tetap baik. Haleluya. Sembah Dia. Sembah Dia. Sembah Dia. Sembah Dia. Sembah, 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 sembah. Sembah Dia dengan segenap hatimu. Naikkan, agungkan Dia, muliakan Dia, muliakan Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus, sungguh ku bersyukur tinggi, melebihi langit. Kau angkat diriku dekat ke tata kasih karuniamu. Besar kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus, sungguh ku bersyukur tinggi, melebihi langit. Kau angkat diriku dekat ke tata kasih karuniamu. Besar kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus, sungguh ku bersyukur, melebihi langit. Kau angkat diriku dekat ke tata kasih karuniamu. Kau angkat diriku dekat ke tata kasih. Kau angkat diriku dekat ke tata kasih. Kau angkat diriku dekat ke tata kasih karuniamu. Bang Adil pimpin kita dalam doa pembukaan, kami persilahkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur, segala hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Engkau adalah Tuhan yang maha kudus. Engkau adalah Allah yang perkasa. Layak menerima pujian, layak menerima kemuliaan Tuhan. Sebab kami ada hari ini Tuhan, itu semua karena kasih anugerah-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh karena belas kasihan-Mu Tuhan, Engkau mengizinkan kami Tuhan untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Bahkan memuji, memuliakan dan bersorak hanya bagi nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami akan memulai memuji dan meninggikan Engkau Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang masuk di dalam hati kami Tuhan, mengajari kami Tuhan, bagaimana menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah perkenanan-Mu Tuhan yang masuk di dalam kehidupan kami Tuhan. Agar kami menyadari Tuhan, siapa kami di mata-Mu Tuhan. Kami adalah debu Tuhan. Tuhan, kami layak memuji Engkau Tuhan. Begitu juga Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan Yesus Engkau mengurapi anak-anak-Mu Tuhan yang mengambil bagian Bapa. Mulai dari pemimpin pujian Tuhan, baik singer Tuhan, dan tamborin, bahkan pemain musik Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang memakai mereka di dalam tangan-Mu Tuhan,
menjadi kemuliaan, menjadi alat hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Urapi mereka Tuhan, pakai dia Tuhan, seturut dengan rencana-Mu Tuhan. Bapa yang baik, begitu juga Tuhan, hamba-Mu Tuhan, dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Kami Tuhan Yesus tidak mendengarkan firman-Mu hanya rutinitas Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan Yesus Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan. Engkau memakai hamba-Mu Tuhan. Engkau memakai lidah hamba-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Pakai dia Tuhan. Sehingga firman-Mu Tuhan yang kami dengar adalah firman yang diurapi Tuhan. Sehingga jiwa kami Tuhan, yaitu merasa puas Tuhan, disenangkan oleh karena firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memakai hamba-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami mulai ibadah ini Tuhan dengan mengandalkan nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, semuanya bersuka cita, amin. Amin. Coba sapa kiri kanan, katakan ada sukacita kawan. Tersenyum kawan, bilang. Karena Tuhan kita membuat kita selalu tertawa dan selalu terpesona dengan segala kebaikannya. Amin. Amin. Siapa di sini yang tidak pernah merasakan kebaikan Tuhan? Gak ada kan? Semuanya pasti merasakan kebaikan Tuhan kan? Dan bahkan setiap hari, setiap waktu, bahkan setiap detik kita terus merasakan, bahkan kita terus terpesona dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari kita puji Tuhan. Haleluya. Dia sungguh Allah yang setia. Dia sungguh Allah yang mulia. Bersama-sama katakan, Kau Allah yang setia, selalu bersamaku. Tuhan Yesus mulia, hidupku milik-Mu. Everybody, sungguh mempesona kita, amin. Amin. Puji Tuhan, sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sudah keringat? Sudah merasa panas? Silakan duduk. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan yang mau memberikan pujian untuk Tuhan, kami persilahkan. Baik, kalau tidak ada kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kepada petugas kami persilahkan. Kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan di sepanjang kehidupan kami Bapa. Hingga pada pagi hari ini Tuhan kami boleh kembali berkumpul di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Ini setiap hati kami Tuhan, ini setiap kerinduan kami Yesus. Dan sekarang Tuhan tiba saatnya kami memberikan apa yang terbaik dari kami Tuhan untuk memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Dan kiranya Tuhan setiap persembahan yang boleh kami bawa, boleh kami beri Tuhan, biarlah itu Tuhan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Dan biarlah persembahan itu Tuhan dapat kami pakai untuk meninggikan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, ini doa kami siap untuk memberi. Haleluya, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Diberkati setiap kita yang memberi untuk Tuhan hari ini. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk boleh diisi oleh firman Tuhan. Haleluya.
of the goodness of God. All my life you have been faithful. Oh, you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kalau setiap hari Tuhan kebaikan-Mu selalu menyertai langkah kami Tuhan. Kalau kebaikan Tuhan selalu memberkati hidup kami Tuhan. Hari ini kami mau menyanyikan kebaikan-Mu Yesus.
Tuhan saja katakan. Jemaat Tuhan katakan. God, I can't believe how you love me. Tamborin berhenti. What a friend you are. Sekali lagi katakan. So good to me. God, I can't believe how you love. Katakan sekali lagi. You have so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good, so good. How you love me. What a friend you have been. How you love me. What a friend you have been. How you love me. What a friend you have been. What you love me. What a friend you have been. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada hamba Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu Bapa. Kami bersyukur buat anugerahmu. Kau terus nyatakan dalam setiap hidup kami. Ini setiap kami Bapa. Kau tahu setiap isi hati kami. Selidiki kami Tuhan. Selidiki hati dan batin kami. Anugerahmu tercurah buat setiap hidup kami. Nyata kuasamu Tuhan. Buat kami belajar merendahkan hati di hadapan-Mu. Kami ini tidak ada apa-apanya tanpa Yesus dalam hidup kami. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena kasih setia-Mu Bapa. Kami ada pada saat ini bukan karena kuat dan hebat kami. Kami boleh nikmati anugerah-Mu tahun 2025 ini bukan karena kehebatan kami Tuhan. Semua oleh karena kasih setia-Mu Bapa. Ini setiap kami Tuhan. Kami rindukan kasih setia-Mu terus nyata dalam hidup kami. Bahkan selalu menyertai setiap waktu, setiap saat. Kami butuh Tuhan, kami perlu Engkau Bapa. Kami boleh melihat hari-hari ini, hari-hari yang penuh dengan kejahatan. Tanpa perlindungan Tuhan, tanpa penyertaan-Mu, kami tidak mampu dan kami tidak sanggup Tuhan. Oleh sebab itu ini setiap kami yang hadir pada saat hari ini, biarlah kami terus siap dikoreksi, siap ditegur, siap dinasehati lewat firman Allah. Untuk hidup kami hari demi hari memiliki satu perubahan, pertobatan, pemulihan di dalam nama Yesus.
terjadi Bapa. Kami boleh melihat dan membaca tanda-tanda zaman ini membawa kami lebih dekat kepada Tuhan, membawa kami lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan, membawa kami lebih setia kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami sangat bersyukur lewat waktu yang ada Tuhan terus berikan bagi kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Siapa suruh duduk? Oke. Kami persilakan duduk kembali. Salam semuanya. Iya. Puji Tuhan, saudara kekasih, ini minggu keberapa kita? Ya, minggu ketiga kita lalui tahun 2025 ini, saudara kekasih. Tidak salah kalau kita tetap merenungkan hidup kita, gimana penyertaan Tuhan di dalam tahun 2024. Iya, gak salah kita kembali saudara kekasih. Ya, merenungkan bagaimana kasih setia Tuhan saudara kekasih menyertai kita di tahun 24 saudara kekasih. Ya. Saya sampaikan firman Tuhan tentang kehidupan. Ya. Bagaimana saudara kekasih kasih Tuhan ya menyertai kita sepanjang tahun ya 2024. Mungkin saudara kekasih ya sepanjang tahun 2024 itu banyak tantangan-rintangan yang kita hadapi. Banyak suka duka yang kita hadapi. Ya. Kalau saudara kekasih kita lihat dari segi banyaknya, kalau ditanya pribadi lepas pribadi, mana lebih banyak yang kita hadapi sepanjang tahun 2024, apakah lebih banyak sukanya atau dukanya? Mungkin kita banyak jawaban kalau ditanya pribadi lepas pribadi. Mungkin sebelah sini lebih banyak sukanya, mungkin sebelah ini lebih banyak dukanya, mungkin sebelah sini 50%, 50%. Suka dukanya 50%, sukanya 50%, dukanya 50%. Ya, banyak ya ragam. Mungkin kita bisa berikan jawaban buat setiap pribadi lepas pribadi. Ya. Mungkin tahun 2024 saudara kekasih kita banyak mengalami yang namanya kesuksesan. Mungkin banyak juga saudara kekasih yang mengalami yang namanya banyak kegagalan. Ya. Namun saudara kekasih, kita boleh lewati tahun 2025 ya 2024 dan kita boleh memasuki tahun 2025. Siapa ada di situ? Kalau tidak Tuhan yang menyertai kita. Ada amin? Kita mungkin kita katakan banyak dukanya, banyak masalah, banyak tantangan, banyak gagalnya. Kita boleh ada tahun 2025, siapa yang bisa? Siapa yang buat kita bisa lalui semua itu? Siapa yang bisa kita buat sanggup mampu? Kalau tidak karena Tuhan. Ada amin? Ya. Jadi itu saudara kekasih salah satu bukti kasih setia Tuhan. Kita boleh memasuki tahun 2025. Kalau kita baca saudara kekasih di dalam Mazmur 136. Iya. Apa dikatakannya di sana saudara kekasih? Mazmur 136 ayat 1. Ya. Dikatakan saudara kekasih, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Ada amin? Jadi artinya kasih setia Tuhan itu tidak terbatas.
Kita boleh lalui tahun 2024 karena kasih setia Tuhan, karena kebaikannya untuk selama-lamanya. Tidak ada dikatakan kasih setia Tuhan untuk 2 tahun ini. Kasih setia Tuhan untuk 5 tahun ini. Tapi dikatakan selama-lamanya. Ada amin? Iya. Kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Jadi saudara kekasih, kalau kita klaim ini firman Tuhan, walaupun banyak masalah persoalan yang kita hadapi, tahun 2024 itu saudara kekasih, tidak ada alasan bagi kita untuk selalu mengeluh di hadapan Tuhan. Ya. Kalau kita baca lagi saudara kekasih di dalam Ratapan 3 ayat 22. Ya. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 dikatakan saudara kekasih, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kasih setia Tuhan. Ada amin? Tak berkesudahan. Mungkin saudara kasih kita kepada sesama kita ada batasnya. Ketika kita dikecewakan, ya, ketika kita sakit hati, mungkin kasih kita kepada dia terbatas. Gak sanggup lah gitu. Tapi lihat, mungkin kita banyak mengecewakan hati Tuhan sepanjang tahun 2024. Iya. Tapi dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Kita sering saudara kekasih mengecewakan Tuhan tahun 2024. Tapi firman-Nya memberkati kita. Janjinya buat setiap kita yang sering mengecewakan Tuhan. Ya. Apalagi dikatakan ayat 23. Selalu baru tiap pagi, besar kasih setia Tuhan. Selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap hari, selalu baru setiap minggu, selalu baru setiap bulan, selalu baru setiap tahun. Ada amin? Itu kasih setia Tuhan. Kita sudah memasuki tahun 2025. Iya. Tapi kita boleh merenung saudara kekasih, bagaimana penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2024. Tuhan begitu setia menyertai kita. Kasih setianya tak berkesudahan sampai kita boleh memasuki tahun 2025. Itu bukti kasih setia Tuhan tak habis-habisnya buat setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Ya. Itulah saudara kekasih, patut kita bersyukur kepada Tuhan. Patut kita bersyukur, ya. Jadi saudara kekasih, tentang kehidupan, ya, di mana saudara kekasih, saya berikan ayat firman Tuhan lewat Mazmur 136 tadi, bahwasanya kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan, selalu, ya, dan sampai selama-lamanya. Kasih setia Tuhan selalu menyertai kita sepanjang tahun yang sudah kita lewati, tahun 2024. Kembali saudara kekasih, selanjutnya dikatakan mengoreksi hidup kita di tahun 2024. Kita sebentar saudara kekasih merenungkan tahun 2024, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita perbuat. Nggak usah saudara kekasih untuk Tuhan dulu. Bagi suami istri, apa yang sudah kita perbuat buat suami kita? Bagi suami, apa yang sudah diperbuat untuk istri tahun 2024? Bagi anak muda-mudi, apa yang sudah engkau perbuat untuk orang tuamu? Ya. Dan kita kembali, apa yang sudah kita perbuat untuk Tuhan? Kita merenung sebentar, saudara kekasih. Sepanjang tahun 2024 itu, apakah kita lebih banyak bersyukur daripada mengeluh atau bersungut-sungut? Coba renungkan. Kita sebentar kembali ke tahun 2024. Mana kita lebih banyak bersungut-sungut daripada bersyukur?
Mana saudara kekasih kita lebih banyak mengeluh daripada bersyukur? Mana saudara kekasih kita lebih banyak mengecewakan istri atau sebaliknya mengecewakan suami daripada selalu menyenangkan hatinya? Ya. Demikian juga anak muda-mudi. Mana engkau lebih sering menyenangkan atau mengecewakan orang tuamu? Melalui tingkah lakumu, melalui perbuatanmu, perkataanmu. Kita merenung sebentar ke tahun 2024. Boro-boro kita memasuki tahun 2025. Tahun 2024 pun banyak hal yang kita lakukan tidak menyenangkan. Mungkin hati keluarga kita, hati suami istri kita, atau hati Tuhan. Kalau kita baca Saudara kekasih Ratapan 3 ayat 29 yang sudah pernah juga saya sampaikan Saudara kekasih, Ratapan 3 ayat 39. Dan 40 dikatakan, mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Ya. Ini yang sering kita lakukan Saudara kekasih, mengeluh. Lumayan mengeluh, ya. Karena dosa kita. Ini enggak, kita sering mengeluh tentang suami. Ya kan? Hei suami. Istri. Hei istri, sering mengeluh tentang suami? Siapa sering mengeluh tentang suami? Angkat tangan. Oh, dilihatnya suaminya dulu. Ntar tempeleng ya kan? Takut ditempeleng. Diliriknya dulu suaminya. Katanya, iya. Mungkin juga suami seperti itu. Sering suami mengeluh tentang istri yang tidak pernah cukup. Seberapapun disetor kurang, seberapapun disetor kurang. Karena istri terus paket. Apalagi istilahnya itu? Paket. Begitu disetor langsung apa kan? Ini dress ini, cantik ini, magenta ini. Dari Bangkok ini, tap paket. Apa enggak mengeluh suami? Ntar kita bilang ini terus minta. Mengeluh suami. Iya. Itu juga mungkin orang tua terhadap anaknya, sering mengeluh tentang anak. Ya. Ada kalanya hal memang yang seperti itu kita alami. Ya. Mengeluh. Tapi Saudara kekasih lumayan ya, dikatakan ayat 30. Mengapa orang hidup mengeluh? Ya. Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Lumayan kita mengeluh karena dosa kita. Mengeluh karena dosa kita. Aduh, nakin kok aku berdosa aku deh. Minta ampun aku sama Tuhan. Arti mengeluh itu ada suatu kesadaran ya dalam hidup kita. Ya. Ini enggak sadar-sadar. Kita mengeluh bukan karena dosa. Kita terus mengeluh tentang hidup. Kita terus mengeluh tentang ekonomi. Kita terus mengeluh tentang uang. Tidak ada pernah cukupnya. Enggak pernah merasa cukup dan enggak pernah bersyukur kepada Tuhan. Ini mungkin yang sering kita alami tahun 2024. Lebih banyak mengeluh daripada bersyukur. Tapi kembali Saudara kekasih, kita diingatkan pada saat hari ini. Mari sebentar kita kembali ke tahun 2024. Mengingat dan menyadari banyak hal yang sudah kita lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Iya. Ada suatu kesadaran, ada suatu penyesalan dalam hidup kita akan dosa-dosa kita yang kita sudah perbuat
mungkin selama ini. Hal yang itu yang Tuhan kendaki dalam setiap kehidupan kita. Mengeluh kita, menyesal, menyadari akan dosa-dosa kita. Ada amin? Iya. Jadi saudara kekasih, jangan kita boro-boro masuk tahun 2025 tanpa kita koreksi diri kita, tanpa kita introspeksi diri, tanpa ada satu penyesalan, tanpa ada satu kesadaran dalam setiap kehidupan kita. Memasuki tahun 25, percuma tanpa ada kesadaran, tanpa ada penyesalan, bakalan tidak pernah hidup kita berubah. Jadi mari saudara kekasih, sekalipun mungkin sudah 3 minggu berlalu, tahun 2025, bulan 1 ini, kita cepat-cepat saudara kekasih belajar menyadari, belajar menyesali, belajar introspeksi diri. Supaya jangan kita hanya percuma memasuki tahun 2025. Kasih Tuhan memang tidak pernah berubah, tapi dosa kita tidak pernah juga berubah. Bukan seperti itu. Tuhan Yesus memang tidak pernah berubah. Bukan berarti perbuatan kita juga tidak bisa berubah. Tapi mari saudara kekasih, kita bersama-sama belajar ya lewat firman Tuhan ini untuk menyadarkan kita. Jikalau kasih Tuhan menyertai sepanjang tahun dan belajar kita juga mengkoreksi hidup kita di tahun 2025 ini, tahun 2024 ini, dan mari saudara kekasih kita memasuki tahun 2025 ini menghadapi tahun baru dengan penuh pengharapan. Ada amin? Ya. Mari kita memasuki tahun 2025 ini penuh dengan pengharapan. Ada amin? Jangan saudara kekasih penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kebimbangan. Tapi memasuki tahun 2025 penuh dengan pengharapan. Sekalipun di dalamnya tidak ada kepastian. Sekalipun di dalamnya tidak ada yang jelas. Siapa yang bisa tahu tahun 2025 ini semuanya baik-baik? Memasuki tahun 2025 itu tidak ada kepastian. Tapi sekalipun seperti itu, kita masuki dengan penuh pengharapan. Ada amin? Ada amin? Ya, mari kita baca saudara kekasih dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Apa dikatakan di sana? Ya. 1 Petrus 5 ayat 7 saudara kekasih dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ayat yang disampaikan oleh wakil gembala minggu yang lalu apa? Ada persamaannya. Enggak tahu ayatnya. Mazmur 37 ayat 5. Ada sedikit persamaannya dan ada perbedaannya. Bisa dibuka Mazmur 37 ayat 5. Ya, Mazmur 37 ayat 5 dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Yang saya sampaikan ini 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Ada amin? Tuhan tahu kita manusia yang sering khawatir. Atau ada di sini manusia yang gak pernah khawatir? Coba angkat tangan. Oh, banyak kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Karena Tuhan tahu kita manusia yang sering kali khawatir. Apa khawatirnya?
Banyak hal ya kan? Banyak hal yang menjadi suatu kekhawatiran dalam hidup kita. Apalagi banyak nubuatan tentang tahun 2025. Memasuki tahun 2025 akan dilanda kelaparan, akan dilanda kekrisisan, akan dilanda kebanjiran, gempa bumi yang dahsyat. Apalagi? Khawatir enggak? Belum memasuki tahun 2025 sudah longsor banyak. Semalam itu saya kasih tahu sama Ibu Napi Tupulu, Ibu Tiara, ini titik longsor itu Bu. Tahap 1, 2, 3. Ada ya, kalau enggak kurang lebih itu ada 15-14 titik longsor yang kami lewati ke gunung sana. Iya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Itu manusiawi. Tuhan tahu kita manusia yang sering khawatir. Takut. Gimana nanti ya memasuki tahun 2025 ini ya? Apa yang sering kita khawatirkan? Gimana nanti sekolah anakku? Berhasil enggak? Selesai enggak nanti kuliah anakku? Sanggup enggak aku? Mampu enggak aku? Ya. Khawatir. Gimana? Apa lagi yang kita khawatirkan? Mungkin banyak hal. Mungkin uang kontrak rumah kita sudah dekat. Khawatir enggak? Ya, kembali lagi ke jodoh. Siapa yang belum punya jodoh? Khawatir. Doakan kami supaya dapat jodoh. Khawatir. Ya kan? Banyak hal yang membuat kita khawatir. Tapi ini firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Kita manusia yang rentan tentang khawatir. Sikit-sikit khawatir. Sikit-sikit khawatir. Ya. Apalagi kemarin itu saudara kekasih. Kami ada ke gunung sebelum ini. Ada keluarga turang saya meninggal. Sembuyak bapak. Ya, bapak kami bersaudara. Mau pulangnya saudara kekasih sebelum Tritanadi itu. Macet. Berhenti mobil. Berhenti mobil rapat. Udah hujan ini ya. Rapat di sana. Yang tadinya bibi tua sebelum sana udah ngorok dia. Setelah daerah situ dia nggak tidur sebelum aman. Dia gini terus kepalanya. Dan aku juga berdoa dalam nama Yesus. Tuhan. Tuhan lindungi dan sertai kami. Ya. Ya kan? Khawatir enggak? Semalam pun perjalanan kami ada juga khawatir-khawatirnya. Datang Ibu Napi Tupulu, enggak usah lagi kita singgah-singgah Labu. Cepat Labu, enggak usah lagi kita singgah. Bagaimana supaya cepat sampai di Medan? Begitu saja Labu. Datang Mama Beja. Bu gimana singgah kita di penetapan? Ini anggotaku ini enggak mau singgah ini. Kabut. Sampai mereka bilang, Bapak nampaknya jalan itu? Iya. Datang Bapak, enggak Bu, kalau enggak Bapak, ibu lah di depan. Bantu melihat kan? Karena kabut. Takut mereka Bapak Gembala enggak lihat lagi jalan. Iya. Nanti kami enggak sampai lagi di Medan gitu ya kan? Ibu Napi Tupulu takut dia enggak ketemu lagi dengan Bapak. Iya. Gitu juga Mama Tiara. Kalau Mama apa, enjoy aja hidupnya. Mama siapa itu? Mama Ari, dia enjoy aja hidupnya. Lau mahe katanya. Karena nggak ada yang menunggu dia di rumah. Iya. Khawatir. Siapa nggak khawatir saudara kekasih? Itu ada 14 titik longsor. Iya. Kayu-kayu besar bertumbangan. Tapi karena tahu Tuhan kita manusia khawatir, Dia yakinkan kita lewat firman Tuhan. Ada amin? Apa katanya? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Ada amin?
kita tahu Tuhan yang memelihara kita. Sehingga kita boleh memasuki tahun 2025 ini. Jadi kita nggak perlu lagi khawatir saudara kekasih. Ada amin? Iya. Makanya firman Tuhan berkata di dalam Yeremia 29 ayat 11. Kita boleh baca sama-sama. Sekalipun ini sudah menjadi ayat emas buat saya. Ya. Yeremia 29 ayat 11. Boleh? Ya, udah. Ya. Dikatakan saudara kekasih, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada, yang rancangan apa yang ada padaku, kata Tuhan. Iya. Mengenai kamu dan saya, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi kita memasuki tahun 2025 ini, sekalipun di dalam tidak ada kepastian, kita tetap berharap. Ada amin? Kita tetap berharap ada rencana Tuhan yang terindah, ada rencana Tuhan yang terbaik, sekalipun kabar sana sini yang sangat menakutkan dan mengkhawatirkan. Gimana nggak khawatir saudara kekasih? Angin puting beliung, angin tornado, dan kebakaran yang dahsyat di LA, Amerika. Iya. Kayak neraka katanya saudara kekasih. Kita nggak habis pikir. Tapi mungkin sebagian kita yang tahu ini, yang sering buka apa ini kan, yang sudah opung-opung ini mungkin nggak dapat kabar yang seperti ini. Tapi kalau opung-opung yang canggih bisa juga iya. Opung-opung yang canggih, kayak bibit tua, dapatnya itu semua. Sampai ke presiden sana, ke luar negeri sana, tahu dia informasi semua. Iya, dia tidak mau ketinggalan berita mancanegara. Iya. Penuh dengan kekhawatiran saudara kekasih. Yang perumahan elit bisa terbakar hangus rata. Orang-orang kaya, triliun harga rumah mereka. Untuk sekarang ini mereka bisa kayak gelandangan. Ya ada saya lihat foto mereka itu berebut pakaian. Gak ada yang bisa mereka selamatkan kebakaran di LA itu. Ya ada disumbangkan baju seperti itu kan, mereka merebut. Ya seperti orang gelandangan. Keadaan sekarang saudara kekasih mungkin kalau kita lihat dengan mata jasmani kita, ya menakutkan, mengkhawatirkan. Tapi ada firman Tuhan yang menjadi suatu pegangan dalam hidup kita. Ada amin? Firman Tuhan yang menjadi suatu pegangan dalam hidup kita. Segala sesuatunya Tuhan bisa kerjakan, memberikan perlindungan buat kita. Ada amin? Ya, tidak mustahil bagi Tuhan saudara kekasih. Tapi yakinkan hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Saya lupa ayatnya. Orang-orang yang beribadah itu diistimewakan oleh Tuhan. Ada amin? Nanti kita cari ayatnya. Iya. Dan selanjutnya saudara kekasih dikatakan ayat Yeremia 29 ayat 11 dan 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Hello, maka jangan malas berdoa. Apa katanya itu? Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, kata Tuhan, maka aku akan mendengarkan kamu. Ya, anak-anak boleh tahu bagaimana kesibukan kami Januari ini. Ya, tapi kami tetap sempatkan beribadah bersekutu dengan mereka jam 5 pagi. Saya banguni mereka dengan penuh perjuangan, harus bawa rotan. Ya, Bapak bawa rotan itu, membangunkan mereka ke atas. Saya bilang jangan kita lengah. Kadang kami sampai di rumah jam 10 malam. Iya. Bukan kami nongkrong-nongkrong ya, bukan kami nongki-nongki sama Bapak Gembala. Ngopi-ngopi sana dulu, minum bandrek, pulang ke rumah jam 10 malam.
nggak gitu. Iya. Ada beberapa hal yang kami kerjakan. Ya. Ada acara mengunjungi hamba Tuhan yang lagi berduka sampai di rumah jam 10 malam. Ada kami kemarin lagi ya pertemuan BPD sampai di rumah jam 10 malam. Kadang kami nggak bertemu dengan anak-anak. Makanya saya bilang, saya usahakan kita ada bertemu pagi-pagi. Makanya bangun kau semua. Kami berjuang sama Bapak ini, ayo Pak doa dengan anak-anak. Jam 5 pagi. Sekalipun mungkin itu tadi penuh dengan perjuangan. Harus Bapak ini bawa rotan, ada di rumah rotannya. Yang nggak boleh hilang. Ya karena anak yang kukasihi, kutegur dan kuhajar. Iya. Dan apabila kamu berseru datang untuk berdoa kepadaku. Mari saudara kekasih, jangan kita malas berdoa. Ada amin? Iya. Dan selanjutnya dikatakan ayat 13 ya. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Ya. Sekalipun mungkin zaman bangsa Israel mereka dibuang ke Babel. Ya. Dilemparkan mereka ke pembuangan. Ada maksud dan tujuan Tuhan supaya bangsa Israel ada suatu penyesalan, ada suatu kesadaran. Iya, tetapi lewat firman Tuhan, Tuhan akan pulihkan kembali mereka. Ada amin? Demikian juga halnya. Mari saudara kekasih, sekalipun mungkin tahun 2024 banyak tantangan, banyak tekanan yang kita hadapi. Sejauh ada kerinduan kita kembali kepada Tuhan, Tuhan akan pulihkan kita. Ada amin? Segala sesuatunya Tuhan boleh pulihkan. Tuhan boleh pulihkan keluarga kita. Tuhan pulihkan anak-anak kita. Tuhan pulihkan ekonomi kita. Tiada mustahil bagi Tuhan. Yang penting kita datang berseru kepada Tuhan. Ada amin? Ayat terakhir saudara kekasih, Mazmur 27 ayat 14. Ya. Mazmur 27 ayat 14 berkata, nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ada amin? Mari menghadapi tahun 2025 yang tidak ada kepastian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nantikan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Nantikan ya kasih setia Tuhan yang luar biasa. Yang Tuhan boleh kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Dalam setiap keluarga kita. Dalam setiap anak-anak kita. Ada amin? Dalam setiap usaha kita. Mari kita dengan penuh pengharapan. Dalam segala apa yang menjadi pergumulan kita. Lewat firman Tuhan ini saudara kekasih. Mari buatlah itu menjadi suatu kekuatan dalam hidup kita. Untuk kita boleh selalu berharap hanya kepada Tuhan. Ada amin? Puji Tuhan, ini firman Tuhan yang bisa sampaikan untuk saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Pak CWR Mutulus. Shalom. Saya pandang dari sini semua adalah orang-orang bersyukur. Namun saudara, ada tanda-tanda orang bersyukur. Kalau saudara tidak ada dalamnya, usahakan hari ini ubah agar engkau ada dalamnya. Amen. Yang pertama ada 10 ya. Tadi Ibu Gembala panjang sekali dia cerita, dan saya catat, dan saya dapat benang merahnya. Orang bersyukur satu,
memiliki rasa cukup. Sebutkan. Rasa cukup. Jadi tidak menyalahkan kekurangan apapun. Cukupkanlah dirimu apa yang ada padamu. Yang kedua, selalu berterima kasih. Jangan tidak pernah berterima kasih. Selalu berterima kasih. Yang ketiga, berpikir positif. Apapun situasi, positif saja. Selalu kita positive thinking. Yang keempat, menghargai orang lain. Jadi jangan engkau merendahkan orang lain, tapi hargailah kekurangan orang lain. Hargailah kelebihan juga orang lain. Yang kelima, memaafkan dan tidak menyimpan dendam. Jadi suami istri, tetangga dengan tetangga, maafkanlah mereka. Jangan kau mendendam kepada siapapun juga. Yang keenam, membantu orang lain. Saudara-saudara, di sini kita kurang dalam hal membantu. Membantu makan aja pun gak mau. Tahu ceritanya? Pada minggu lalu tanggal 5 bulan Januari sudah diumumkan makan kita habis ini pulang semua. Ini terlalu. Dan menurut saya orang yang tidak dengar-dengaran tandai orangnya. Setuju? Udah diumumkan di sini, sehabis ini kita makan bersama. Udah banyak makanan di rumah, di sebelah dimasak. Jangan pulang makan kita. Peduli amat. Ini saudara jemaat atau apa? Ya, bantu orang lain. Ya, habiskan makanannya, begitulah. Ya. Yang ketujuh, selalu berdoa. Tadi Bu Gembala telah menyinggung panjang. Yang terakhir-akhir ini berdoa. Kenapa saudara? Lihat California, lihat Los Angeles yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia, tapi itu terjadi. Kenapa? Karena mereka menghina Tuhan. Mereka bilang Yesus itu gak ada, zero, nol Yesus. Mereka membanggakan apa yang mereka punya. Saudara, tidak perlu engkau banggakan apa yang kau punya. Sekali dibakar selesai. Bahasa Inggrisnya godung. Ya, maka selalu berdoa. Amin. Bangun pagi engkau berdoa. Sebelum kau tidur berdoa. Dalam kegiatan apapun selalu berdoa. Jangan tidak berdoa. Berdoa selalu. Selalu dan selalu berdoa. Amin. 8. Ini penting. Menjaga kesehatan mental dan fisik. Jagalah kesehatanmu. Ya. Jangan engkau tidak menjaga kesehatan. Yang 9, menjaga hubungan yang baik dengan keluarga dan teman. Jadi siapa teman saudara, jaga hubungan yang baik. Kepada keluarga, jaga hubungan yang baik. Bapak-bapak, kalau mau bertinju jangan sama istri. Ada kompetisi tinju. Di situ kau latihan tinju. Kalau mau depar-depar, mau tampar-tampar, jangan kepada istri. Tapi ada tempat untuk main silat. Mau main silat, pergi ke Jawa. Di sana banyak sekali main silat orang. Bukan istri, istri itu disayang. Istri itu dipuji. Istri itu dihargai. Amin. Jangan pula besok ku dengar istri si Anu sudah benjol kepalanya. Jangan, tolong. Jangan ya deh ya, jangan ya. Bapak-bapak, jangan ya. Benjol pula di sini, bertanduk pula istrimu kau bikin. Jangan. Tentunya kini, pada waktu engkau mengambil dia,
Kenapa engkau mengambil dia? Karena itu bagian daripada tubuhmu. Sayangi dia. Syukurilah kekurangannya. Engkau yang memenuhi, melengkapi, menyempurnakan kekurangannya. Amin. Lalu ditanya, bagaimana kalau istri tukang cemburu? Jaga hatinya, jangan sampai cemburu dia. Amin Bapak-Bapak. Amin Bapak-Bapak. Ya, ingat ya, jangan kau jadikan tempat ring tinju di rumahmu. Ya. Yang 10, yang terakhir, biar pulang kita. Menerima tantangan dengan lapang dada. Apapun masalah, terima dengan lapang dada. Itu namanya orang bersyukur. Amin. Lapang dada. Tahu lapang dada? Lapang dada itu lebar daripada lapangan bola. Lebar daripada lapangan kapal terbang. Lapang dada seluas samudra. Tahu samudra? Lautan. Lautan yang luas, semua masuk. Di dalam lautan yang luas itu masuk semua sampah-sampah. Dan lautan tidak pernah marah. Amin. Jadi saudara, kalau ada suatu hal-hal yang aneh-aneh, jangan engkau cemberut, bersukacitalah, engkau bersyukurlah, Tuhan itu baik. Kenapa saya katakan berdoa? Tadi, kenapa? Karena dunia sedang bergejolak. Dunia sedang bergejolak. Kalau kita lihat tempo hari berapa orang, 30 orang kalau nggak salah korban tanah longsor di Sibolangit. Ada 30 orang ya? Atau lebih atau kurang? Belum lagi mobilnya, kendaraannya. Tetapi saya nggak tahu berapa ribu orang jadi korban di Los Angeles. Mungkin saudara nggak tahu. Los Angeles terbakar semua rumah-rumahnya. Lanai lit gunana. Makanya begini, lagu berkata, sejak dulu dikatakan lagu ini, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini banyak kabar menggemparkan, berlindunglah Allah. Amin. Jadi kita nggak bisa berlindung di bawah kolong jembatan. Kita nggak bisa berlindung di bawah kolong rumah. Karena itu akan terbakar. Tapi kita berlindung dalam firman Tuhan. Udah aku selesaikan penutup ini. Tapi belum datang ke depan para penyanyi dan para pemusik. Mungkin mereka mengharapkan saya akan khotbah sekali lagi. Tahu lagu itu ya, zaman sekarang? Tahu ya? Oke, bikin lagunya Tulus. Zaman sekarang berjagalah. Kita belajar lagu ini, karena ini lagu lama tapi udah nggak dinyanyikan lagi sekarang ini. Tadi Premen Mawai itu tadi menyanyi, sedikit saya nggak tahu lah. Tapi lagu-lagu lama itu penting sekali kita dengarkan. Lihat dunia bergelora. Udah Tulus? Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Oh mantap. Oke, come on. Musik. Zaman berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah.
Mari berdiri berdoa. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda zaman sekarang. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda, berlindunglah, berlindunglah dalam sabda, berlindunglah, berlindunglah dalam sabda Allah. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Sungguh Engkau baik, Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah nama-Mu. Glory bagimu Yesus. Sungguh haleluya, haleluya Bapa, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa, haleluya Bapa, haleluya. Glory, glory bagimu, glory, glory bagimu Yesus, glory, glory bagimu Roh Kudus. Haleluya, kuatkan hatimu. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Walaupun banyak kabar yang menggemparkan, walaupun banyak gejolak yang sedang bergejolak saat ini, kami berdoa di dalam Yesus. Ada Engkau bersama kami, dapat Engkau merendahkan segala situasi, dapat Engkau melenyapkan segala masalah. Haleluya, Yesus Tuhan kami. Walaupun banyak gelombang, banyak gelora, banyak tantangan hidup, banyak persoalan hidup, hamba-Mu berdoa, Tuhan kuatkan kami, Tuhan penuhi kami semua. Haleluya. Oh, syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau sangat baik dan amat baik bagi kami semua. Haleluya. Tuhan, pada hari ini, walaupun banyak
berita, banyak kabar yang menggemparkan di mana-mana. Tuhan, Engkau melindungi kami. Engkau membentengi kami. Engkau tidak membiarkan kami terjatuh. Ada tangan Tuhan yang kuat yang menopang kami. Sehingga kami tidak khawatir, kami tidak bimbang, kami tidak ragu. Karena ada Yesus bersama kami. Haleluya. Roh Kudus yang berkuasa, Roh Allah yang bekerja, Roh Allah yang membentengi kami, yang menguatkan kami, sehingga kami bersuka cita, menari-nari bersama Engkau di dalam kemenangan yang Engkau karuniakan bagi kami. Tuhan, lindungi semua jemaat ini, lindungi